Zona aman di jalur Gaza dilaporkan semakin menyempit, mengingat Israel secara terus-menerus mengeluarkan perintah evakuasi dari Gaza. Mengutip Arab News pada 23 Agustus, militer Israel dilaporkan telah mengeluarkan banyak perintah evakuasi dalam 10 bulan perang. Buntutnya warga sipil Gaza merasa putus asa lantaran telah menyempitkan zona aman serta sulit menemukan tempat yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dalam bunyi perintahnya tertulis bahwa demi keselamatan nyawa, maka Israel mendesak warga Gaza untuk segera mengungsi. Bunyi perintah itu dikirim oleh militer Israel ke Provinsi Selatan Khan Younis pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Perintah itu dikeluarkan karena Israel akan melakukan operasi dengan kekuatan di lokasi tersebut terhadap Hamas. Perlu diketahui saja Israel telah meminta 250.000 warga Gaza yang hampir semuanya telah mengungsi setidaknya satu kali untuk kembali meninggalkan tempat berlindung mereka lagi. Shlomi Binder menyeratkan dalam perintahnya bahwa perang di Gaza akan terus berlanjut. Binder selaku Kepala Divisi Intelijen Militer IDF yang baru memerintahkan Hamas harus sistematis dihancurkan. Mengutip KBRI pada 23 Agustus, perintah itu dikeluarkan Binder seusai dirinya menggantikan Aharon Halefa yang mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Binder menyeratkan bahwa perang Gaza merujuk pada tipisnya peluang kesepakatan pertukaran sandera demi gencatan senjata bakal terus berlanjut. Ditegaskan oleh Binder bahwa gerakan perlawanan Hamas harus secara sistematis hancur. Selain itu, Binder juga mengatakan bahwa Israel harus bersiap menghadapi kemungkinan meluasnya pertempuran di utara dan sekitarnya. Seraya menekankan bahwa Israel harus bersiap jika perang Gaza meluas menjadi perang regional. Israel disebutnya sedang berperang dalam apa yang disebutnya perang fair and long dan mungkin akan meluas. Target vital Israel hancur digempur Hizbullah dalam serangkaian serangan artileri, roket, dan drone. Lokasi penting Israel itu dilaporkan mengalami kerusakan karena mendapatkan serangan secara langsung tanpa peringatan. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dan serangan telah dilakukan pada Kamis 22 Agustus kemarin. Rinciannya, Barak Biranit menjadi target vital pertama yang digempur dengan peluru artileri kaliber besar. Kemudian segerombolan drone meluncur tepat ke posisi pasukan Israel di kota Kiryat Shmona. Selain itu, Hizbullah juga meluncurkan pesawat nirawak serang satu arah mini dan meledakkan perangkat lunak mata-mata Israel di Jal al-Alam. Hizbullah juga melancarkan dua serangan serentak ke lokasi militer Al-Malkiyah dan lokasi militer Al-Marj. Hizbullah juga menembakkan senjata roket ke lokasi militer Al-Sumagah di perbukitan Farkoba. Terakhir, Hizbullah menyerang posisi yang digunakan oleh pasukan Israel di lokasi militer Al-Gajar dan menewaskan mereka. Pasukan Israel dikabarkan telah mundur alias menarik diri dari kota Nablus. Dengan begitu, perlawanan Palestina dikabarkan sukses mempertahankan kota-kota di tepi barat. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Agustus, kabar itu diumumkan pada Jumat 23 Agustus waktu setempat. Tujuan awal pasukan Israel menyerbu kota Nablus tepi barat adalah untuk berhadapan dengan perlawanan lokal di lokasi. Namun tak disangka, perlawanan mampu menghadapi serangkaian serangan dari pasukan Israel, di mana perlawanan lokal meluncurkan tembakan dan alat peledak dan berhasil memukul mundur agresi tersebut. Artinya perlawanan lokal di tepi barat berhasil memaksa pasukan Israel mundur dari wilayah tersebut. Dikabarkan pula perlawanan telah berhasil meledakkan beberapa alat peledak berkekuatan tinggi terhadap pasukan Israel dan berhasil mengenai mereka secara langsung. Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa memerintahkan Hizbullah untuk menahan diri dan menghindari perang skala penuh. Muncul pertanyaan, apakah Jepang akan tetap netral atau mulai membela Israel? Mengingat serangan Hizbullah ke Israel nantinya hanya bertujuan untuk membalaskan kemartiran Fuad Syukur.
Mengutip Arab News pada 23 Agustus, hal itu dikatakan Menlu Kamikawa secara langsung dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Lebanon. Lebih jelasnya, Kamikawa menyatakan bahwa Jepang memantau dengan seksama situasi di Timur Tengah dengan kekhawatiran yang mendalam. Namun setelah itu Menlu Jepang menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari eskalasi dan menghindari perang skala penuh di kawasan tersebut. Perlu diketahui saja, seruan Jepang itu disampaikan saat pesawat tempur Israel melakukan beberapa serangan di desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan, menghancurkan beberapa bangunan pada Kamis 22 Agustus kemarin. Namun, Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib mengatakan bahwa Kamikawa menekankan dukungan Jepang terhadap upaya tripartit yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Koridor Philadelphia apakah berpotensi dikepung pasukan? Mengingat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengusulkan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi soal penempatan pasukan internasional di koridor Philadelphia antara jalur Gaza dan Mesir. Mengutip New Arab pada 23 Agustus, kabar itu diumumkan Blinken saat mengunjungi wilayah Timur Tengah beberapa waktu lalu. Blinken mengusulkan kepada al-Sisi untuk menempatkan pasukan internasional di koridor Philadelphia sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dari koridor Philadelphia dan persimpangan Netzarim di tengah jalur tersebut. Dikabarkan usulan itu tampak diterima dengan buruk di pihak Mesir, lantaran Mesir menolak segala perubahan pada perjanjian sebelumnya dengan Israel terkait wilayah perbatasan. Mengutip Al-Arabi Al-Jadid, sumber mengatakan bahwa Blinken sebelumnya telah membahas usulannya untuk pasukan internasional dengan para pemimpin Israel sebelum tiba di Kairo, yang kabarnya akan memberikan Israel pengawasan atas pasukan tersebut yang akan ditempatkan di kedua sisi perbatasan Gaza Mesir. Namun Mesir dengan tegas menolak setiap usulan Israel untuk mengubah status quo. Aksi Hill Boys di tepi barat disebut akan menjadi bom waktu yang membahayakan Israel. Selain itu, aksi pertumpahan darah dari pemukim ilegal Israel dengan warga Palestina di tepi barat itu juga disebut bisa saja tak terelakkan. Mengutip channel 12 Israel pada 28 Agustus, peringatan itu dikatakan oleh Ronen Bar selaku Direktur Badan Keamanan Dalam Negeri Israel alias Shin Bet pada Kamis 22 Agustus 2024. Perlu diketahui aksi Hill Boys yang berbahaya adalah melakukan kekerasan yang awalnya sembunyi-sembunyi tapi kini terang-terangan. Aksi kekerasan yang awalnya merupakan tindakan individu, tetapi kini justru dilakukan beramai-ramai oleh ratusan orang sekaligus. Bahkan Ronen Bar juga membicarakan tentang para pemukim ilegal Israel yang tidak takut dengan hukuman administratif akibat kekerasan yang mereka lakukan di tepi barat. Sehingga Bar menegaskan bahwa hal-hal itulah yang bisa menjadi bom waktu yang dapat membahayakan Israel. Bahkan Bar memperingatkan bahwa meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh para pemukim tersebut bisa menyebabkan ledakan kekerasan dan pertumpahan darah lebih lanjut dengan warga Palestina di tepi barat. Pangkalan udara Israel di Bukit Meron dilaporkan kebakaran lagi mengingat asap tebal mengepul di sana. Diketahui sirine peringatan juga terdengar tepat seusai Hizbullah melontarkan rudal ke lokasi Meron Israel tersebut. Mengutip Mer News pada 23 Agustus, serangan hantaman rudal Hizbullah ke Meron baru terjadi pada Jumat 23 Agustus pagi waktu setempat. Diketahui pangkalan Meron itu berlokasi di sekitar 8 km dari perbatasan Israel-Lebanon. Sementara media Israel mengklaim sistem pertahanan Israel berhasil menangkis 5 roket Hizbullah, namun video yang diunggah di Mer News memperlihatkan kepulan asap tinggi di tempat yang menjadi target serangan. Dikabarkan saat serangan terjadi, suara sirine peringatan juga terdengar di Meron dan wilayah di sekelilingnya.
Warga Israel dikabarkan telah melakukan protes yang paling kontroversial. Terbaru pada Kamis 22 Agustus waktu setempat, warga Israel melempari foto Benyamin Netanyahu bersama kabinet dengan berkotak-kotak tomat merah. Mengutip Uala pada 23 Agustus, ungkapan protes kontroversial dilontarkan oleh sumber utama. Diketahui, aksi itu dibalut sebagai aksi demonstrasi menentang pemerintahan Netanyahu. Terlihat dalam video yang beredar luas di media sosial, terdapat foto besar yang menampilkan Netanyahu beserta anggota kabinet dijadikan objek utama. Tak lama, pengunjuk rasa maju, mengambil tomat dan langsung melemparkannya ke foto besar tersebut. Foto besar Netanyahu dan kabinetnya itu dijadikan objek utama sebagai target luapan kekecewaan warga Israel. Beragam respons berdatangan. Satu di antaranya aksi itu disebut barbar hingga diperingatkan aksi lebih mengerikan akan terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.